Salam Heodo Friends, jumpa lagi dengan Fikri Sintesa. Terima kasih udah mau mampir ke channel ini, Mix by Fik TV. Semoga kamu semua sehat selalu dimanapun berada, stay safe and stay productive. Di channel ini kita bakal banyak sharing seputar digital audio, mulai review gear, review plugins, tips-tips recording, mixing, dan mastering. Oke, di video kali ini kita akan coba kulik tentang analog kompresor, tapi yang bakal kita kulik sekarang adalah versi plugin atau softwarenya, yang dibuat untuk merekreasi bunyi dari analog gear yang aslinya. Biasanya, bunyinya sekitar 60% atau 70% mirip dengan versi analognya. Tapi, disclaimer, alat analog asli harganya bisa ribuan kali lipat dari harga versi pluginnya, jadi keep open-minded. Dan analog jelas beda dengan digital. Oke, kita coba mulai kenalan dulu dengan analog kompresor yang pertama. Yang pertama adalah yang paling terkenal dari analog kompresor, yaitu adalah jenis opto kompresor. Opto atau optical kompresor itu adalah kompresor yang kinerjanya didukung oleh komponen optikal atau sensor cahaya. Kompresor ini banyak digunakan untuk mengompres makrodinamik dari sinyal audio, sehingga dia cocok dipakai untuk mengompres vokal untuk lagu-lagu yang tidak agresif, dan banyak digunakan untuk mengompres bass gitar atau bass, pokoknya materi bass gitu ya. Karakternya smooth atau lembut, attack dan rilisnya yang fix atau tidak bisa diubah lagi, dan dia punya attack yang relatif lambat. Jadi nggak cocok untuk ngompres sinyal audio yang transiennya dominan. Transient itu adalah bagian awal dari bunyi yang paling tinggi ya, atau biasa disebut dengan attack juga. Nah, hasil kompresnya masih terasa dinamis, tapi terkontrol plus ada penambahan karakter hangat atau warm. Contoh paling populer untuk jenis kompresor opto adalah Telectronics LE2E dari Universal Audio. Ada versi pluginnya juga yang dibuat oleh Universal Audio juga. Tapi kalau kayak aku yang kantongnya cekak ini cuma bisa pakai versi pluginnya Waves Audio yang namanya CLE2E yang ini ya teman-teman, yang kira-kira bunyinya mirip lah. Oke, kita coba dulu dengarkan hasil kompresnya di track drum, dan kita coba play dulu dari bypass atau tidak kita aktifkan pluginnya. Oke, coba nanti kalian perhatikan di gain reduction meternya, yang ini ya. Jadi saat aku play, attack yang lambat membuatnya tidak bisa mengikuti transiennya. Jadi banyak transien yang skip dan menjadikan drumnya menjadi lebih punch atau lebih menghentak. Kemudian karena dia punya rilis yang cukup lama akan membuat sustain dan decay dari suara snare-nya itu menjadi lebih panjang. Karena suara room drumnya atau ruangan dari drumnya itu menjadi terangkat. Coba kita ulang sekali lagi. Kita mulai dari bypass. Oke, kira-kira gitu ya bunyinya. Jadi tadi bunyinya itu menjadi lebih tebal, tapi attack-nya masih punch, dan kemudian snare-nya itu menjadi lebih exciting atau menjadi lebih enak gitu didengarnya karena sustain-nya menjadi lebih panjang. Oke, sekarang kita coba di track vokal. Dengarkan perbedaan di bagian yang keras di sini dan bagian yang lebih pelan yang ada di sini. Kemudian coba kita play sambil bypass kompresornya dulu. Rasakan hadirnya di hati dan jiwamu. Bangun dan berlarilah bila kau terjatuh. Rasakan hadirnya di hati dan jiwamu. Bangun dan berlarilah bila kau terjatuh. Rasakan hadirnya di hati dan jiwamu. Bangun dan berlarilah bila kau terjatuh. Rasakan hadirnya di hati dan jiwamu. Bangun dan berlarilah bila kau terjatuh. Oke, setelah tadi kita engage kompresornya di bagian ini dan bagian ini menjadi lebih rata dinamikanya. Jadi terdengar lebih mirip lah secara volume atau tingkat kekerasan suaranya. Plus tadi proses kompresinya ketika kita menggunakan optical kompresor seperti ini,
dia akan mengompres dengan lembut dan kita tidak akan terlalu mendengar artifak hasil kompresinya. Dan kemudian karena ini tadi sinyalnya sudah terkompres, otomatis di bagian sini ketika dia ada noise, itu akan ikut terangkat. Sehingga ketika kita menggunakan kompresor, hati-hati ketika data audio kita itu ada noise, dia akan mengangkat noise itu karena yang pelan akan dikencangkan dan yang kencang akan dipelankan oleh si kompresor ini. Selain itu, hasilnya lebih rata dinamikanya tapi masih dapat mellow-nya. Plus suaranya jadi ketambahan karakter smooth, terdengar lebih halus dan sedikit lebih warm. Cocok banget buat ngompres vokal di lagu mellow. Oke, selanjutnya kita coba dia di vokal yang mellow. Kemudian kita bypass dulu kompresornya, kita play dulu. Namun penantianmu pada diriku jangan salahkan. 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 Oke, di materi vokal yang ini memang lagunya adalah lagu mellow ya. Kompresor ini akan menambah suasananya menjadi lebih mellow lagi, plus menjadi lebih warm atau lebih hangat atau lebih padat suaranya juga. Yang tadinya sebelumnya suaranya itu lebih kering dan biasa aja, ketika dilewatkan ke kompresor ini, suaranya akan menjadi lebih excited atau lebih mellow lah. Teman-teman bisa nilai langsung di hasil perbedaan atau perbandingan suaranya tadi. Baiklah, kesimpulannya, kompresor optikal atau optokompresor ini adalah kompresor yang tidak agresif sama sekali. Dia lembut karena attack-nya lambat dan rilisnya lama atau panjang. Sehingga dia tidak cocok digunakan untuk materi-materi audio yang membutuhkan kompresi yang agresif. Seperti lagu-lagu rock, lagu-lagu metal, atau lagu-lagu EDM. Jadi kalau misalnya kamu mengompres vokal yang pingin vokalnya itu lebih agresif atau lebih rata atau lebih flat dinamikanya, kamu bisa pakai kompresor yang lain. Jadi, next abis nonton video ini jangan asal pakai optokompresor ini ya. Baiklah, kalau kamu suka video ini like aja dan kalau nggak suka dislike aja. Jangan lupa subscribe channel ini, mumpung subscribe itu gratis. Dan kalau kamu punya pengalaman menarik pas pakai kompresor ini, versi plugin atau gear asli bisa komen di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum.